Hey yo, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Northmore of Viking Saga yang dirilis pada tahun 2014, menceritakan tentang sekelompok Viking yang terdampar di sebuah wilayah kerajaan musuh, di mana di sana mereka dijadikan buronan oleh salah satu kerajaan tersebut. Film ini disutradarai oleh Claudio Vah dan dibintangi oleh salah satu aktor ternama yaitu Tom Hopper. Tanpa banyak spoiler di awal, penasarin? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah kapal bangsa Viking yang tengah terombang-ambing di tengah laut samudra. Semua kru yang ada di sana mencoba untuk menahan kapal agar tetap bisa berlayar. Namun takdir berkata lain, di mana kapal mereka harus hancur karena kencangnya badai. Setelah kejadian tadi, para Viking terdampar di sebuah pantai yang tidak mereka ketahui. Sedikit informasi, sekelompok Viking ini merupakan pemberontak dari dunia belahan utara yang dipimpin oleh Raja Harald. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk pergi ke dunia belahan selatan, namun karena badai tadi, mereka jadi terdampar di tempat yang tidak mereka ketahui. Kelompok Viking ini dipimpin oleh seorang putra Viking ternama yaitu Asbjorn, dan beberapa krunya antara lain Gunnar, Bjorn, Thorald, Vali, Jorun, Grim, dan terakhir Halder. Tak ingin berdiam diri di sana, Asbjorn mengajak para krunya memanjat tebing untuk mengetahui di mana mereka berada sekarang. I'm a warrior, not a climber. Singkat cerita, setelah sampai di atas tebing, Asbjorn dan kawan-kawan melihat segerombolan orang yang nampaknya merupakan prajurit dari kerajaan setempat. Saat kedua kubu saling melihat, para prajurit kerajaan langsung menyerang Asbjorn dan kawan-kawan saat itu juga. Meskipun kelompok Asbjorn hanya berjumlahkan 8 orang, mereka dapat mengalahkan prajurit kerajaan yang lebih dari 20 orang. Walaupun salah satu anggota Asbjorn bernama Vali tewas dan Bjorn terluka parah akibat pertempuran ini. Tapi sayangnya salah satu prajurit berhasil melarikan diri dari TKP dan pergi ke istana untuk melapor ke pihak kerajaan. Setelah itu mereka menemukan sebuah gerobak kuda yang tak jauh dari tempat peperangan. Saat Grim membuka gerobak tersebut, tiba-tiba iya, ternyata di dalam gerobak tersebut terdapat seorang gadis cantik bernama Ingen, tapi biar lebih mudah kita panggil saja ia Siska. Saat berbicara, ternyata Siska memakai bahasa Skotlandia yang membuat Asbjorn dan yang lainnya tahu bahwa saat ini mereka sedang berada di Skotlandia. Kemudian Jorun menyadari bahwa Siska bukanlah wanita biasa, di mana bros dan sulaman emas di baju Siska menandakan bahwa dia merupakan orang penting di kerajaan Skotlandia. Asbjorn yang mengetahui hal itu mempunyai rencana di mana ia akan menjadikan Siska sebagai sandera dan meminta tebusan kepada pihak kerajaan. Bounty, and people pay your ransom, you will be free. Kemudian scene beralih ke sebuah kerajaan Skotlandia. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Dunchain, di mana pada saat ini Dunchain sedang menggelar acara pertunangan putrinya dengan seorang raja bernama Murdil. Di sini terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata Siska merupakan putri dari kerajaan Skotlandia. Tak lama kemudian salah satu prajurit yang berhasil melarikan diri tadi sampai di hadapan Raja Dunchain. Ia pun menceritakan tentang apa yang telah terjadi kepadanya dan pasukannya. Mendengar hal itu, Dunchain pun memanggil tentara bayarannya untuk menyelesaikan masalah ini. Tentara bayaran ini bernama Bovar dan Hior. Meskipun baru pertama kali muncul, kita akan langsung diperlihatkan kekejaman para tentara bayaran ini, di mana mereka langsung membakar kepala prajurit yang datang untuk melapor tadi. Sungguh tidak berperi keiblisan. Kembali ke Asbjorn dan kawan-kawan, di mana saat ini mereka tengah beristirahat. Saat itu Siska berkata kepada mereka untuk melepaskannya dan selamatkan nyawa kalian sendiri. Tapi Jorun membalas perkataan Siska, di mana jika mereka melepaskan Siska, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Di sisi lain, keadaan Bjorn saat ini semakin parah dan harus segera mendapatkan pertolongan. Asbjorn pun mengajak para krunya untuk mencari tabib di sekitaran sana. Bjorn, we need to find a healer. Di sisi lain, Bovar dan Hior tengah mempersiapkan pasukannya untuk melakukan pencarian terhadap putri raja. Saat mereka berangkat, kita akan melihat puluhan prajurit yang dibawa oleh Bovar untuk menangkap para Viking. Singkat cerita, saat ini Asbjorn dan kawan-kawan sampai ke sebuah pemukiman yang telah hancur. Di sini kita juga akan diperlihatkan kemampuan Siska, di mana ia mampu melihat sebuah kejadian hanya dengan menyentuh tanah. Dalam kata lain, Siska mampu melihat apa yang dilihat oleh tanah. Karena tak menemukan tabib di sana, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka.
Setelah berjalan cukup jauh, Asbjorn bertemu dengan seorang biarawan Kristen bernama Conal. Awalnya Gunnar sempat dibuat emosi oleh Conal, namun saat Asbjorn mengatakan bahwa salah satu krunya sedang membutuhkan pertolongan, Conal langsung melihat keadaan Bjorn. Saat itu juga Siska merasakan bahwa tempat ini berbahaya, dan benar saja tak lama kemudian muncul beberapa orang yang datang untuk menyerang mereka. Awalnya Asbjorn dan kawan-kawan tak bisa berbuat apa-apa karena orang-orang biadab ini berhasil menyandera Siska, namun Torvald dengan bakat memanahnya dapat membalikkan keadaan. Di pertempuran ini kita juga diperlihatkan cara bertarung Conal yang ternyata Conal bukanlah biarawan biasa. Find shelter this way. Setelah itu, Conal mengajak Asbjorn dan kawan-kawannya untuk pergi ke tempat kediamannya untuk beristirahat sementara waktu. Di sisi lain, Bolvar dan Hjor merencanakan untuk tidak membawa Siska hidup-hidup ke istana karena mereka menganggap jika Siska dibawa hidup-hidup dan menikah, posisi mereka bisa saja tergeser karena pergantian tahta. Oleh karena itu, mereka akan berkata kepada para bawahannya bahwa raja ingin Siska mokat. That's why we cannot bring her back alive. Murder his daughter. Di sisi lain, Conal saat ini tengah berbicara kepada Asbjorn mengenai dari mana mereka berasal dan apa tujuan mereka di sini. Asbjorn menceritakan semuanya kepada Conal, dan di sini Conal justru berkata, "Kau bodoh Asbjorn karena telah menangkap Siska sebagai sandera. Apakah kau tahu siapa Siska? Ia adalah putri Raja Duncan, dan jika kau berencana meminta tebusan, kau hanya akan diantar oleh Duncan ke neraka." Daughter of King Duncade. There will be no bounty in hell. Keesokan harinya, Bolvar dan pasukannya bertemu dengan seorang pria yang kemarin menyerang Asbjorn dan kawan-kawan. Hjor pun menanyakan kepada pria tersebut apakah kau melihat sekelompok Viking yang lewat di daerah sini. Karena telah terdesak, pria itu pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan sepertinya sekarang ini sekelompok Viking itu berada di sebuah menara tempat kediaman biarawan gereja. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Hjor langsung membunuh pria tersebut. Kembali ke Asbjorn dan kawan-kawan, di mana sekarang ini keadaan Bjorn semakin memburuk dan sepertinya Bjorn tidak akan bisa selamat. Dan benar saja saat Asbjorn dan Conal tengah berbincang-bincang mengenai perjudian slot, Torvald memberitahu Asbjorn bahwa Bjorn telah terlebih dahulu meninggalkan mereka. Setelah itu Asbjorn dan kawan-kawan membakar jasad Bjorn dan memberikan penghormatan terakhir kepadanya. We shall meet there, my friend. Saat Asbjorn dan kawan-kawan sedang berduka betapa bangsanya sutradara yang malah mendatangkan Bolvar dan pasukannya, Conal yang melihat Bolvar datang langsung menyuruh para Viking untuk masuk ke dalam menara. Saat para Viking telah masuk ke dalam menara, Conal justru menunggu Bolvar dan pasukannya di luar. Saat pasukan Bolvar mulai memasuki wilayah menara, Bolvar ternyata mempunyai rencana yaitu melingkari menara tersebut dengan api. Saat wilayah menara terbakar, bukan Bolvar namanya jika tidak mempunyai ide gila, di mana dia menyuruh salah satu bawahannya untuk menerobos api tersebut. Saat bawahan Bolvar berhasil menerobos masuk, ia langsung melempar bola api ke atas menara. Asbjorn pun memutuskan untuk membiarkan prajurit tersebut masuk. Saat di dalam, Asbjorn menanyakan apa tujuan mereka kemari. Prajurit tersebut menjawab bahwa mereka kemari untuk Siska dan raja memerintahkan mereka untuk membunuh Siska. Siska yang mendengar hal tersebut sontak marah dan mengira prajurit itu berbohong, tapi melihat situasi saat ini, para Viking berpikir bahwa Raja Duncan memang memerintahkan Bolvar dan pasukannya untuk membunuh Siska. This does indeed not look like a rescue mission. Melihat situasi yang semakin parah, Conal ternyata mempunyai sebuah jalan rahasia di bawah tanah. Conal pun langsung menyuruh Asbjorn dan kawan-kawan untuk mengikutinya, dan Asbjorn menyuruh krunya untuk membawa senjata sebanyak-banyaknya. Saat menara tersebut telah hancur, Hjor ingin melihat jasad mereka. Bolvar, Hjor, dan beberapa pasukannya pun mulai menelusuri menara tersebut. Ternyata di dalam menara tersebut sudah tidak ada siapa-siapa. Kemudian burung elang pelacak milik Bolvar menemukan sebuah pintu masuk menuju sebuah jalan rahasia. Bolvar dan pasukannya yang mengetahui para Viking masih hidup langsung mengejar mereka saat itu juga. Kembali ke Asbjorn dan kawan-kawan, di mana sekarang ini mereka sedang menelusuri gua tempat jalan rahasia. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah lukisan di atas gua yang merupakan rute menuju sebuah pemukiman Viking bernama Denlau. Conal pun menjelaskan maksud dari lukisan tersebut, di mana jalan menuju Denlau tidak bisa dilalui jalur darat karena terhalang oleh tembok kokoh milik Raja Duncan. Oleh karena itu mereka akan memutar melewati jalur laut menggunakan kapal, dan kapal yang akan mereka gunakan berada di celah tebing laut ujung pulau. And that's where the boats are hidden, in openings in the cliffs. Di sisi lain, Bolvar dan pasukannya terus mengejar Asbjorn dan kawan-kawan dibantu dengan burung elang pelacak yang dimilikinya. Namun di tengah-tengah pengejaran, beberapa pasukan Bolvar tewas akibat perangkap yang telah dipersiapkan oleh Asbjorn dan kawan-kawan. Tak terlalu memperdulikan pasukannya, Bolvar dan pasukan yang tersisa terus melanjutkan perjalanan. Kembali ke Asbjorn dan kawan-kawan, di mana Siska dengan kemampuannya melihat Bolvar dan pasukannya telah mendekat. Mengetahui hal itu, Asbjorn mengajak kawan-kawannya untuk berlari. Catch them before the waterfall. We'll make it!
Adegan kejar-kejaran ala Warriors pun terjadi hingga Asbion sampai di daerah air terjun yang tidak bisa dilalui oleh kuda. Bolvar dan pasukannya pun memutuskan untuk mengejar mereka dengan berlari. Namun saat Asbion dan kawan-kawan sedang mendaki air terjun, Siska diganggu oleh elang milik Bolvar, sempat terjatuh tapi beruntung Siska tidak mengalami cedera berat. Tak lama kemudian Bolvar dan pasukannya datang ke sana, dan saat Asbion terdesak, kawan-kawan Viking yang telah sampai di atas mengover Asbion dengan melempari batu dari atas sana. Karena telah mendapatkan posisi yang strategis, Asbion pun mengajak kawan-kawannya untuk beristirahat dan membuat jebakan di sana. Malam harinya, Halder mendatangi Toral dengan niat menggantikannya berjaga. Singkat cerita, saat tengah malam, Halder mengantuk karena tidak disediakan kopi oleh sutradara. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Bolvar untuk naik ke atas secara diam-diam. Saat sampai di atas, Bolvar dan pasukannya bersembunyi hingga saat Halder lengah, Bolvar langsung membunuhnya saat itu juga. Di sisi lain, saat Asbion dan kawan-kawan sedang tertidur, Siska dengan penglihatannya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Asbion pun mengajak kawan-kawannya untuk meninggalkan tempat tersebut saat itu juga. Dan benar saja saat Grim ingin menyusul Halder, muncul beberapa pasukan Bolvar yang berhasil melukai Toral. Asbion pun akhirnya harus mengikhlaskan Halder yang pastinya sudah tewas dan pergi untuk menyelamatkan diri. Saat Bolvar dan pasukannya melakukan pengejaran, beberapa pasukan Bolvar tewas akibat jebakan yang telah dipasang oleh Asbion dan kawan-kawan. Setelah cukup lama bermain kejar-kejaran, Asbion dan yang lainnya terhalang oleh sebuah jurang. Karena pasukan Bolvar yang sudah dekat, Grim, Gunnar, dan Asbion akan menghalang Bolvar dan sisanya pergi untuk mempertahankan jembatan. Asbion pun harus berhadapan dengan Hjor. Di sisi lain, Gunnar dan Grim melawan para antek-antek Bolvar. Saat dalam pertarungan, para Viking sempat kewalahan melawan pasukan Bolvar, namun karena kerjasama yang apik, mereka dapat mempertahankan satu sama lain. Saat Asbion ingin terbunuh oleh Hjor, Grim datang untuk menyelamatkannya, namun sayangnya justru Grim lah yang harus terbunuh. Di sisi lain, Gunnar sedang menghalangi jembatan lebih memilih untuk menjatuhkan diri bersama pasukan Bolvar untuk memberi kesempatan Asbion lewat. Gila sih bro di sini, kesetiaan bangsa Viking untuk pemimpinnya tuh emang the best loh. Setelah Asbion dan kawan-kawan kabur, Bolvar menemukan sebuah jalan untuk melewati jurang tersebut. Singkat cerita, saat Asbion dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan, lagi-lagi Siska dengan kemampuannya melihat Bolvar dan pasukannya yang sedang dalam perjalanan mengejar mereka. Tak lama kemudian pasukan Bolvar berhasil mengejar Asbion, dan kali ini Asbion sudah tidak bisa kabur. Oleh karena itu, Asbion dan kawan-kawan akan melawan pasukan Bolvar sampai titik darah penghabisan. Pertarungan pun kembali terjadi di mana saat ini Asbion melanjutkan duelnya dengan Hjor dan sisanya akan melawan Bolvar dan pasukannya. Di sana juga tiba-tiba Gunnar muncul yang ternyata masih hidup dan Gunnar langsung join ke dalam pertempuran. Saat Toral hampir ingin membunuh Bolvar, ia harus melemparkan pedangnya untuk menyelamatkan Jorun. Alhasil Toral lah yang harus terbunuh oleh Balfor. Jorun yang melihat hal itu langsung murka semurka-murkanya, di mana Jorun langsung menghampiri Bolvar dan memenggal kepalanya di depan mata Hjor. Melihat Hjor yang lengah, Asbion langsung mengembalikan keadaan dan bertarung sampai masuk ke dalam lumpur hidup. Di dalam lumpur hidup, Asbion dapat mengalahkan Hjor dengan menusuk batang lehernya. Namun bukan Hjor namanya jika mati semudah itu, di mana ia dapat bangkit dari dalam lumpur. Namun tetap saja Hjor harus tewas karena tombak milik Konal. Dalam pertempuran kali ini, para Viking harus kehilangan Toral yang merupakan pemanah handal. Namun mereka tidak bisa terus berada dalam keterpurukan, di mana mereka masih harus melanjutkan perjalanan. Saat Asbion dan kawan-kawan telah sampai ke tempat tujuan, betapa sialnya mereka yang dimana air laut sudah naik karena keterlambatan mereka dan hampir menutupi goa tempat perahu berada. Tidak hanya sampai di situ, ternyata Raja Dunchain telah sampai di sana dengan membawa ratusan bahkan ribuan pasukan untuk menangkap Asbion dan yang lainnya. Melihat hal itu, Asbion langsung melompat ke laut. Entah apa tujuan Asbion, tapi Gunnar dan yang lainnya sudah siap mati untuk melawan pasukan Raja Dunchain. Die in vain. No, I die in battle!
Ternyata tujuan Asbion meloncat adalah untuk mengambil perahu yang ada di dalam goa. Siska yang melihat Asbion membawa perahu langsung ikut loncat, tapi di sisi lain Gunnar akan tetap bertarung dan tak ingin meloncat. Melihat hal itu, Jorun dan Konal terpaksa membawa Gunnar meloncat. Not bad. Not bad at all. Terakhir, kita akan melihat Asbion, Siska, dan para Viking yang selamat akan pergi menuju Denlaw dan pergi meninggalkan kerajaan Skotlandia. Dan film pun selesai. Secara jalan alur cerita, film Viking tuh nggak ada yang gagal sih. Apa ya, setiap saya nonton film-film Viking itu kesannya udah kayak perfect banget gitu loh. Apalagi kalian tahu lah banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari cerita-cerita Viking. Terus ada satu kalimat di film ini yang sangat saya suka, di mana mereka mempunyai prinsip untuk melakukan segalanya dengan keberanian. Karena jika terus berada dalam keterpurukan dan ketakutan, kita hanya akan menjadi budak untuk diri kita sendiri. Pesan moral yang terkandung di dalam film ini adalah keberanian dan kesetiaan akan membawa kita ke dalam kemenangan. Saya Al izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.